Papua adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua. Sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi, dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat Pabar. Provinsi Papua memiliki luas 312.224,37 km persegi dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia. Geografi. Provinsi Papua memiliki luas sekitar 312.224,37 km persegi. Pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasai Pulau Papua. Kabupaten Puncak Jaya merupakan kota tertinggi di Pulau Papua, sedangkan kota yang terendah adalah kota Merauke. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, Pulau Papua memiliki kelembapan udara relatif lebih tinggi berkisar antara 80–89%. Kondisi geografis yang bervariasi ini memengaruhi kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada tahun 1990 penduduk di Pulau Papua berjumlah 1.648.708 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,8 juta jiwa pada tahun 2006 dan 4.303.707 jiwa pada tahun 2020. Dengan ketinggian 4.884 meter, Puncak Jaya merupakan puncak tertinggi di Indonesia sekaligus di Oseania. Luas wilayah luas 420.540 km persegi. Iklim curah hujan 1,800 sampai 3,000 mm. Suhu udara 19 sampai 28 derajat Celcius. Kelembapan 80%. Batas wilayah. Utara Samudera Pasifik. Timur Papua Nugini. Selatan Samudera Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, Australia. Barat Provinsi Papua. Barat, Provinsi Maluku. Etimologi. Perkembangan asal-usul nama Pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua. Provinsi Papua, sebelumnya mencakup seluruh wilayah Indonesia di Pulau Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda, Netherlands New Guinea atau Dutch New Guinea. Setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1963 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi sampai terbitnya Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia. Bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat kemudian menjadi Papua Barat. Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini. Nama Papua Barat West Papua, masih sering digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), suatu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Latar belakang. Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah Pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherlands New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea, Papua Nugini, yaitu bekas koloni Inggris. Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, tetapi kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan. Papua memiliki luas area sekitar 421.981 km persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta.
Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan 141 garis bujur timur yang memotong Pulau Papua dari utara ke selatan. Seperti juga sebagian besar pulau-pulau di Pasifik Selatan lainnya, penduduk Papua berasal dari daratan Asia yang bermigrasi dengan menggunakan kapal laut. Migrasi itu dimulai sejak 30.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, dan mengakibatkan mereka berada di luar peradaban Indonesia yang modern, karena mereka tidak mungkin untuk melakukan pelayaran ke pulau-pulau lainnya yang lebih jauh. Para penjelajah Eropa yang pertama kali datang ke Papua, menyebut penduduk setempat sebagai orang Melanesia. Asal kata Melanesia berasal dari kata Yunani, mela, yang artinya hitam, karena kulit mereka berwarna gelap. Kemudian bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan juga bangsa Portugis yang berinteraksi secara dekat dengan penduduk Papua, menyebut mereka sebagai orang Papua. Papua sendiri menggambarkan sejarah masa lalu Indonesia, karena tercatat bahwa selama abad ke-18 Masehi, para penguasa dari Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan, mengirimkan persembahan kepada Kerajaan Tiongkok. Di dalam persembahan itu terdapat beberapa ekor burung cendrawasih, yang dipercaya sebagai burung dari Taman Surga yang merupakan hewan asli dari Papua, yang pada waktu itu dikenal sebagai janggi. Dalam catatan yang tertulis di dalam Kitab Nagara Kretagama, Papua juga termasuk ke dalam wilayah Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai tahun 1520. Selain tertulis dalam kitab yang merupakan himpunan sejarah yang dibuat oleh pemerintahan Kerajaan Majapahit tersebut, masuknya Papua ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit juga tercantum di dalam Kitab Prapanca yang disusun pada tahun 1365. Walaupun terdapat kontroversi seputar catatan sejarah tersebut, hal itu menegaskan bahwa Papua adalah sebagai bagian yang tidak terlepas dari jaringan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang berada di bawah kontrol kekuasaan Kerajaan Majapahit. Selama berabad-abad dalam paruh pertama milenium kedua, telah terjalin hubungan yang intensif antara Papua dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia, yang hubungan tersebut bukan hanya sekadar kontak perdagangan yang bersifat sporadis antara penduduk Papua dengan orang-orang yang berasal dari pulau-pulau terdekat. Selama kurun waktu tersebut, orang-orang dari pulau terdekat yang kemudian datang dan menjadi bagian dari Indonesia yang modern, menyatukan berbagai keragaman yang terserak di dalam kawasan Papua. Hal ini tentunya membutuhkan interaksi yang cukup intens dan waktu yang tidak sebentar agar para penduduk di Papua bisa belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, apalagi mengingat keanekaragaman bahasa yang mereka miliki. Pada tahun 1963, dari sekitar 700.000 populasi penduduk yang ada, 500.000 di antara mereka berbicara dalam 200 macam bahasa yang berbeda dan tidak dipahami antara satu dengan yang lainnya. Beragamnya bahasa di antara sedikitnya populasi penduduk tersebut diakibatkan oleh terbentuknya kelompok-kelompok yang diisolasi oleh perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya selama berabad-abad karena kepadatan hutan dan juga jurang yang curam yang sulit untuk dilalui yang memisahkan mereka. Oleh karena itu, sekarang ini ada 234 bahasa pengantar di Papua, 2 dari bahasa kedua tanpa pembicara asli. Banyak dari bahasa ini hanya digunakan oleh 50 penutur atau kurang. Beberapa golongan kecil sudah punah, seperti Tandia, yang hanya digunakan oleh 2 pembicara dan Mapia yang hanya digunakan oleh 1 pembicara. Sekarang ini bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa pengantar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan merupakan bahasa di dalam melakukan berbagai transaksi. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu, versi pasar. Sejarah. Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Ia merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Greenland di Denmark. Luasnya mencapai 890.000 km persegi ini jika digabung dengan Papua New Guinea. Besarnya diperkirakan hampir 5 kali luas Pulau Jawa. 200 Masehi 1500 Masehi. Pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi bernama Claudius Ptolemaeus Ptolemy menyebut Pulau Papua dengan nama Labadios. Sampai saat ini tak ada yang tahu, kenapa Pulau Papua diberi nama Labadios.
Sekitar akhir tahun 500 Masehi, oleh bangsa Tiongkok diberi nama Tungki. Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pedagang Tiongkok, Gao Yukuan, yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang Tiongkok saat itu untuk Papua. Selanjutnya, pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Empu Prapanca, Tungki, atau Janggi, sesungguhnya adalah salah eja diperoleh dari pihak ketiga, yaitu pedagang Tiongkok Chun Chokwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua. Di awal tahun 700 Masehi, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedagang dari India. Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedagang asal China. Para pedagang ini sebut nama Papua dengan Dwipanta dan Samudrantha, yang artinya ujung samudra dan ujung lautan. Pada akhir tahun 1300 Masehi, Kerajaan Majapahit menggunakan dua nama, yakni Wanin dan Sram. Nama Wanin, tentu tidak lain dari Semenanjung Onin di daerah Fak-Fak, dan Sram, ialah Pulau Seram di Maluku. Ada kemungkinan, budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onin dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram dari Maluku, sehingga dua nama ini disebut. Pada abad ke-14, Kepulauan Papua dikuasai oleh Kerajaan Tidore, dan baru pada abad ke-16, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore memiliki wilayah dari Sulawesi dan Papua. Nama Papua sendiri berasal dari kata Papaua, yaitu penamaannya oleh Kerajaan Tidore, di mana dalam bahasa Tidore, itu berarti tidak bergabung atau tidak bersatu, yang artinya di pulau ini tidak ada raja yang memerintah. Kerajaan Ternate memiliki wilayah sebelah barat pesisir timur Sulawesi, termasuk Sule dan Kepulauan Banggai, Seram Barat Jazirah Hoamal, dan Kepulauan Ambon. Sedangkan Kerajaan Tidore menguasai bagian timur, dari Kepulauan Raja Ampat hingga Papua sekarang. Peranan kedua kerajaan besar ini mulai menurun dikarenakan mulai masuknya para pedagang dari Eropa ke Nusantara yang menjadikan awal kolonialismenya. Kolonialisme di Papua. Pada tahun 1511 Antonio de Arbau, pelaut asal Portugis, menyebut wilayah Papua dengan nama Os Papuas, atau Ilha de Papo. Don Jorge de Menetes, pelaut asal Spanyol, juga sempat mampir di Papua beberapa tahun kemudian, tahun 1526 sampai tahun 1527 ia tetap menggunakan nama Papua. Ia sendiri mengetahui nama Papua dalam catatan harian Antonio Pigafetta, juru tulis pelayaran Magalhaens yang mengelilingi dunia, menyebut dengan nama Papua. Nama Papua ini diketahui Pigafetta saat ia singgah di Pulau Tidore. Berikutnya, pada tahun 1528 Alvaro de Saavedra, seorang pimpinan armada laut Spanyol, beri nama Pulau Papua Isla de Oro atau Island of Gold, yang artinya Pulau Emas. Ia juga merupakan satu-satunya pelaut yang berhasil menancapkan jangkar kapalnya di pantai utara Kepulauan Papua. Dengan penyebutan Isla del Oro membuat tidak sedikit pula para pelaut Eropa yang datang berbondong-bondong untuk mencari emas yang terdapat di Pulau Emas tersebut. Pada tahun 1545 pelaut asal Spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinea atau Gova Guinea, Pulau Gini Baru. Ia awalnya menyusuri pantai utara pulau ini dan karena melihat ciri-ciri manusianya yang berkulit hitam dan berambut keriting sama seperti manusia yang ia lihat di belahan bumi Afrika bernama Gini, maka diberi nama pulau ini Nueva Guinea, Pulau Gini Baru, dan dimulailah era kolonialisme Belanda di Papua. Pada tahun 1606 sebuah ekspedisi weekend dipimpin oleh Komandan William Jansen dari Belanda mendarat di Papua. Ekspedisi ini terdiri atas 3 kapal, di mana mereka berlayar dari pantai utara Jawa dan singgah di Kepulauan Kei, Aru pantai barat daya Papua, dan mengenalnya sebagai Papua dari Jorge de Menetes. Irian sendiri dalam bahasa Melayu berarti berambut keriting, sedangkan dalam bahasa Arab artinya tidak berbusana. Dan seiring dengan meluasnya kekuasaan Belanda, maka tahun 1663, Spanyol meninggalkan Irian Barat. Sebagai usaha untuk memperkuat kedudukannya di Papua, pada tahun 1770,
Belanda mengubah nama Irian Barat menjadi New Guinea yang merupakan terjemahan ke dalam bahasa Belanda atas Gova Gini atau Nova Gini dan diterbitkan dalam peta internasional yang diterbitkan oleh Isaac Tiron, seorang pembuat peta berkebangsaan Belanda pada abad ke-18. Dengan dimuatnya ke dalam peta tersebut, maka daerah ini kian terkenal di negara-negara Eropa. Pada tahun 1774, kekuasaan Belanda atas Papua jatuh ke tangan Inggris. Di mana pada tahun 1775, nahoda kapal Latartare, Kapten Forrest dari Inggris berlabuh di Manokwari, Teluk Doreri, dan pada tahun 1793, Papua menjadi daerah koloninya yang baru. Berdasarkan perintah gubernur Inggris berkedudukan di Maluku, mereka mulai membagi garis pulau dan mendirikan benteng Coronation di Teluk Doreri. Namun Kamaluddin Shah, Sultan Tidore yang berkuasa atas seluruh Kesultanan Tidore, di mana Pulau Irian bagian barat masuk dalam wilayah kekuasaannya, menentang pendiriannya, sehingga pada tahun 1814, Inggris meninggalkan Papua. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1828 berdirilah benteng Fort Dubas di Teluk Trinton oleh A.J. van Delden atas nama Raja Willem I, sebagai penanda mulainya kolonialisme Belanda di Papua dengan diwujudkannya kerjasama dalam bentuk penandatanganan surat perjanjian dengan tiga raja yaitu Raja Namatote, Kasa, Raja Lokegia, dan Lutu orang kaya di Lobo, Mewara dan Sendawan. Mereka mendapatkan pengakuan sebagai kelapa daerah dan tongkat kekuasaannya yang berkepala perak dari Belanda, di mana secara bersamaan juga diangkat 28 kepala daerah bawahannya. Tahun 1884, Irian Barat dikuasai oleh Inggris, dan pada tahun yang sama, timur laut Irian Barat dikuasai oleh Jerman. Perebutan kekuasaan ini baru berakhir pada tanggal 16 Mei tahun 1895 di Den Haag diadakan pertemuan antara Belanda dan Inggris mengenai penetapan batas wilayahnya, dan dikenal sebagai Perjanjian Den Haag 1895, serta termaktub dalam Staatsblad van Nederlands Indie 1895 nomor 220 dan 221 tertanggal tanggal 16 Mei tahun 1895, di mana garis batasnya adalah Sungai Bensbach. Sungai ini membagi wilayah Irian Barat menjadi kekuasaan Belanda dan Irian Timur atau dikenal sebagai Papua Nugini sebagai wilayah Inggris. Wilayah kekuasaan Kerajaan Belanda, selanjutnya dikenal sebagai Netherlands New Guinea. 1900 sekarang. Buka menu utama. Cari. Papua. Provinsi di Indonesia. Bahasa. Unduh PDF. Pantau. Sunting. Halaman ini berisi artikel tentang provinsi di Indonesia. Untuk pulau, lihat Pulau Papua. Untuk wilayah Indonesia, lihat Papua wilayah Indonesia. Untuk kegunaan lain, lihat Papua. Disambiguasi. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua. Sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi, dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat Pabar. Provinsi Papua memiliki luas 312.224,37 km persegi dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia. 8. Papua, Irian Jaya. Catatan 1. Provinsi dengan otonomi khusus di Indonesia. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan, Bakar Batu, Barapen, di Baliem, Burung Cendrawasih, Burung Mambruk, Puncak Jaya, Jembatan Yutefa, Stadion Lukas NMB, Danau Sentani, Sudut Kota Jayapura. Bendera. Lambang. Moto. Karya Svadiaya. Karya Swadaya, Sanskerta. Peta. Negara Indonesia hari jadi tanggal 27 Desember tahun 1949. 1. Ibu kota Jayapura. Jumlah satuan pemerintahan. Daftar. Kabupaten, 28. Kota, 2. Kelurahan, 158. Desa, 5.380. Pemerintahan. Gubernur Lukas NMB, 2. Wakil Gubernur 0, Sekretaris Daerah Titus Emanuel Adopehan Heri Dosinaen, Ketua DPRD Yunus Wonda Luas. Total 312.224,37 km persegi, 120,550, 50 mil persegi. Populasi 2023.
Total 4.303.707 kepadatan 14 PERSQUAREKILOMETER 40, SEKMI, Demografi. Agama Kristen 85,25%. Protestan 69,54%. Katolik 15,71%. Islam 14,56%. Hindu 0,07%. Kepercayaan 0,07%. Buddha 0,05%. 45, Bahasa-bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan 268 bahasa daerah IPM 60,62, 2021. Sedang 6, zona waktu UTC plus pukul 9, WIT kode pos 985XX 99 XX. Kode area telepon. Daftar 0901 Timika, Tembagapura. 0902 Agats, Asmat. 0966 Sarmi. 0967 Jayapura, Abepura. 0969 Wamena. 0971 Merauke. 0975 Tanah Merah. 0981 Biak. 0983 Serui. 0984 Nabire. 0985 Nabire ISO 3166 Kode Papelat Kendaraan PA, sebelumnya DS Daup. 2.625.302.515.000, 2027, lagu daerah Hapuse. Yamko Rambe Yamko Flora Buah Merah Papua Fauna Cendrawasih Mati Kawat situs web papua.go.id. Burung Mambruk, burung endemik tanah Papua. Puncak Jaya, titik tertinggi di Indonesia. Peta administrasi Provinsi Papua. Geografi Sunting. Provinsi Papua memiliki luas sekitar 312.224,37 km persegi. Pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasai Pulau Papua. 3. Kabupaten Puncak Jaya merupakan kota tertinggi di Pulau Papua, sedangkan kota yang terendah adalah Kota Merauke. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, Pulau Papua memiliki kelembapan udara relatif lebih tinggi berkisar antara 80–89%. Kondisi geografis yang bervariasi ini memengaruhi kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada tahun 1990 penduduk di Pulau Papua berjumlah 1.648.708 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,8 juta jiwa pada tahun 2006 dan 4.303.707 jiwa pada tahun 2020. 3. Dengan ketinggian 4.884 meter, Puncak Jaya merupakan puncak tertinggi di Indonesia sekaligus di Oseania. Luas wilayah luas 420.540 km persegi. Iklim curah hujan 1,800 sampai 3,000 mm. Suhu udara 19 sampai 28 derajat. Kelembapan 80%. Batas wilayah Sunting. Utara Samudera Pasifik. Timur Papua Nugini. Selatan Samudera Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, Australia Barat. Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku. Etimologi Sunting. Perkembangan asal-usul nama Pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua. Provinsi Papua, sebelumnya mencakup seluruh wilayah Indonesia di Pulau Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda, Netherlands New Guinea atau Dutch New Guinea. Setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1963 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi sampai terbitnya Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia. Bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat kemudian menjadi Papua Barat. Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.
Nama Papua Barat West Papua masih sering digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), suatu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Latar belakang Sunting. Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah Pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Nederland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea, Papua Nugini, yaitu bekas koloni Inggris. Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, tetapi kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan. Papua memiliki luas area sekitar 421.981 km persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan 141 garis bujur timur yang memotong Pulau Papua dari utara ke selatan. Seperti juga sebagian besar pulau-pulau di Pasifik Selatan lainnya, penduduk Papua berasal dari daratan Asia yang bermigrasi dengan menggunakan kapal laut. Migrasi itu dimulai sejak 30.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, dan mengakibatkan mereka berada di luar peradaban Indonesia yang modern, karena mereka tidak mungkin untuk melakukan pelayaran ke pulau-pulau lainnya yang lebih jauh. Para penjelajah Eropa yang pertama kali datang ke Papua, menyebut penduduk setempat sebagai orang Melanesia. Asal kata Melanesia berasal dari kata Yunani, mela, yang artinya hitam, karena kulit mereka berwarna gelap. Kemudian bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan juga bangsa Portugis yang berinteraksi secara dekat dengan penduduk Papua, menyebut mereka sebagai orang Papua. Papua sendiri menggambarkan sejarah masa lalu Indonesia, karena tercatat bahwa selama abad ke-18 Masehi, para penguasa dari Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan, mengirimkan persembahan kepada Kerajaan Tiongkok. Di dalam persembahan itu terdapat beberapa ekor burung cendrawasih, yang dipercaya sebagai burung dari Taman Surga yang merupakan hewan asli dari Papua, yang pada waktu itu dikenal sebagai janggi. Dalam catatan yang tertulis di dalam kitab Nagara Kretagama, Papua juga termasuk ke dalam wilayah Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai tahun 1520. Selain tertulis dalam kitab yang merupakan himpunan sejarah yang dibuat oleh pemerintahan Kerajaan Majapahit tersebut, masuknya Papua ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit juga tercantum di dalam kitab Prapanca yang disusun pada tahun 1365. Walaupun terdapat kontroversi seputar catatan sejarah tersebut, hal itu menegaskan bahwa Papua adalah sebagai bagian yang tidak terlepas dari jaringan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang berada di bawah kontrol kekuasaan Kerajaan Majapahit. Selama berabad-abad dalam paruh pertama milenium kedua, telah terjalin hubungan yang intensif antara Papua dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia, yang hubungan tersebut bukan hanya sekadar kontak perdagangan yang bersifat sporadis antara penduduk Papua dengan orang-orang yang berasal dari pulau-pulau terdekat. Selama kurun waktu tersebut, orang-orang dari pulau terdekat yang kemudian datang dan menjadi bagian dari Indonesia yang modern, menyatukan berbagai keragaman yang terserak di dalam kawasan Papua. Hal ini tentunya membutuhkan interaksi yang cukup intens dan waktu yang tidak sebentar agar para penduduk di Papua bisa belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, apalagi mengingat keanekaragaman bahasa yang mereka miliki. Pada tahun 1963, dari sekitar 700.000 populasi penduduk yang ada, 500.000 di antara mereka berbicara dalam 200 macam bahasa yang berbeda dan tidak dipahami antara satu dengan yang lainnya. Beragamnya bahasa di antara sedikitnya populasi penduduk tersebut diakibatkan oleh terbentuknya kelompok-kelompok yang diisolasi oleh perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya selama berabad-abad karena kepadatan hutan dan juga jurang yang curam yang sulit untuk dilalui yang memisahkan mereka.
Oleh karena itu, sekarang ini ada 234 bahasa pengantar di Papua, dua dari bahasa kedua tanpa pembicara asli. Banyak dari bahasa ini hanya digunakan oleh 50 penutur atau kurang. Beberapa golongan kecil sudah punah, seperti Tandia, yang hanya digunakan oleh dua pembicara dan Mapia yang hanya digunakan oleh satu pembicara. Sekarang ini bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa pengantar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan merupakan bahasa di dalam melakukan berbagai transaksi. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu, versi pasar. Sejarah Sunting. Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Ia merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Greenland di Denmark. Luasnya mencapai 890.000 km persegi ini jika digabung dengan Papua New Guinea. Besarnya diperkirakan hampir 5 kali luas Pulau Jawa. 200 m 1500 m Sunting. Pada sekitar tahun 200 m, ahli geografi bernama Claudius Ptolemy menyebut Pulau Papua dengan nama Labadios. Sampai saat ini tak ada yang tahu, kenapa Pulau Papua diberi nama Labadios. Sekitar akhir tahun 500 m, oleh bangsa Tiongkok diberi nama Tungki. Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pedagang Tiongkok, Gao Yukuan yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang Tiongkok saat itu untuk Papua. 9. Selanjutnya, pada akhir tahun 600 m, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Empu Prapanca, Tungki, atau Janggi, sesungguhnya adalah salah eja diperoleh dari pihak ketiga yaitu pedagang Tiongkok Chun Chokwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua. 9. Di awal tahun 700 m, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedagang dari India. Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedagang asal China. Para pedagang ini sebut nama Papua dengan Dwipanta dan Samudrata, yang artinya ujung samudra dan ujung lautan. 9. Pada akhir tahun 1300 m, Kerajaan Majapahit menggunakan dua nama, yakni Wanin dan Sram. Nama Wanin, tentu tidak lain dari Semenanjung Onin di daerah Fak-Fak dan Sram, ialah Pulau Seram di Maluku. Ada kemungkinan, budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onin dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram dari Maluku, sehingga dua nama ini disebut. 9. Pada abad ke-14, Kepulauan Papua dikuasai oleh Kerajaan Tidore, dan baru pada abad ke-16, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore memiliki wilayah dari Sulawesi dan Papua. 10. Nama Papua sendiri berasal dari kata Papaua, yaitu penamaannya oleh Kerajaan Tidore, di mana dalam bahasa Tidore, itu berarti tidak bergabung atau tidak bersatu, yang artinya di pulau ini tidak ada raja yang memerintah. 10. 11 Kerajaan Ternate, memiliki wilayah sebelah barat, pesisir timur Sulawesi, termasuk Sule dan Kepulauan Banggai, Seram Barat Jazirah Oamal, dan Kepulauan Ambon. Sedangkan Kerajaan Tidore menguasai bagian timur, dari Kepulauan Raja Ampat hingga Papua sekarang. 10-12 Peranan kedua kerajaan besar ini mulai menurun dikarenakan mulai masuknya para pedagang dari Eropa ke Nusantara yang menjadikan awal kolonialismenya. 10. Kolonialisme di Papua Sunting. Peta kabupaten di Provinsi Papua. Pada tahun 1511 m, Antonio de Arbau pelaut asal Portugis menyebut wilayah Papua dengan nama Os Papuas, atau Ilha de Papo. Don Jorge de Menetes, pelaut asal Spanyol juga sempat mampir di Papua beberapa tahun kemudian, tahun 1526 sampai tahun 1527 ia tetap menggunakan nama Papua. Ia sendiri mengetahui nama Papua dalam catatan harian Antonio Pigafetta, juru tulis pelayaran Magalhaens yang mengelilingi dunia menyebut dengan nama Papua. Nama Papua ini diketahui Pigafetta saat ia singgah di Pulau Tidore. Berikutnya, pada tahun 1528 m, Alvaro de Saavedra, seorang pimpinan armada laut Spanyol beri nama Pulau Papua Isla de Oro atau Island of Gold yang artinya Pulau Emas. Ia juga merupakan satu-satunya pelaut yang berhasil menancapkan jangkar kapalnya di pantai utara Kepulauan Papua.
Dengan penyebutan Isla del Oro membuat tidak sedikit pula para pelaut Eropa yang datang berbondong-bondong untuk mencari emas yang terdapat di pulau emas tersebut. 10. Pada tahun 1545 pelaut asal Spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinea atau Gova Guinea Pulau Gini Baru. Ia awalnya menyusuri pantai utara pulau ini dan karena melihat ciri-ciri manusianya yang berkulit hitam dan berambut keriting sama seperti manusia yang ia lihat di belahan bumi Afrika bernama Gini, maka diberi nama pulau ini Nueva Guinea Pulau Gini Baru, dan dimulailah era kolonialisme Belanda di Papua. 10. Pada tahun 1606 sebuah ekspedisi weekend dipimpin oleh Komandan William Jansen dari Belanda mendarat di Papua. Ekspedisi ini terdiri atas 3 kapal, di mana mereka berlayar dari pantai utara Jawa dan singgah di Kepulauan Kei, Aru pantai barat daya Papua, dan mengenalnya sebagai Papua dari Jorge de Menetes. Irian sendiri dalam bahasa Melayu berarti berambut keriting, sedangkan dalam bahasa Arab artinya tidak berbusana. Dan seiring dengan meluasnya kekuasaan Belanda, maka tahun 1663, Spanyol meninggalkan Irian Barat. 10. Sebagai usaha untuk memperkuat kedudukannya di Papua, pada tahun 1770, Belanda mengubah nama Irian Barat menjadi New Guinea yang merupakan terjemahan ke dalam bahasa Belanda atas Gova Guinea atau Nova Guinea dan diterbitkan dalam peta internasional yang diterbitkan oleh Isaac Tiron, seorang pembuat peta berkebangsaan Belanda pada abad ke-18. Dengan dimuatnya ke dalam peta tersebut, maka daerah ini kian terkenal di negara-negara Eropa. 13. Benteng Fort Dubas di Teluk Trinton oleh A.J. van Delden. Pada tahun 1774, kekuasaan Belanda atas Papua jatuh ke tangan Inggris. Di mana pada tahun 1775, nahoda kapal La Tartare, Kapten Forrest dari Inggris berlabuh di Manokwari, Teluk Doreri, dan pada tahun 1793, Papua menjadi daerah koloninya yang baru. Berdasarkan perintah gubernur Inggris berkedudukan di Maluku, mereka mulai membagi garis pulau dan mendirikan benteng Coronation di Teluk Doreri. Namun Kamaluddin Shah, Sultan Tidore yang berkuasa atas seluruh Kesultanan Tidore, di mana Pulau Irian bagian barat masuk dalam wilayah kekuasaannya, menentang pendiriannya, sehingga pada tahun 1814, Inggris meninggalkan Papua. 1113. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1828 berdirilah benteng Fort Dubas di Teluk Trinton oleh A.J. van Delden atas nama Raja Willem I, sebagai penanda mulainya kolonialisme Belanda di Papua dengan diwujudkannya kerjasama dalam bentuk penandatanganan surat perjanjian dengan 3 raja yaitu Raja Namatote, Kasa, Raja Lokeijia, dan Lutu orang kaya di Lobo, Mewara dan Sendawan. Mereka mendapatkan pengakuan sebagai kelapa daerah dan tongkat kekuasaannya yang berkepala perak dari Belanda, di mana secara bersamaan juga diangkat 28 kepala daerah bawahannya. 14. Tahun 1884, Irian Barat dikuasai oleh Inggris, dan pada tahun yang sama, timur laut Irian Barat dikuasai oleh Jerman. Perebutan kekuasaan ini baru berakhir pada tanggal 16 Mei tahun 1895 di Den Haag diadakan pertemuan antara Belanda dan Inggris mengenai penetapan batas wilayahnya, dan dikenal sebagai Perjanjian Den Haag 1895, serta termaktub dalam Staatsblad van Nederlands Indie 1895 nomor 220 dan 221 tertanggal tanggal 16 Mei tahun 1895, di mana garis batasnya adalah Sungai Bensbach. Sungai ini membagi wilayah Irian Barat menjadi kekuasaan Belanda dan Irian Timur atau dikenal sebagai Papua Nugini sebagai wilayah Inggris. Wilayah kekuasaan kerajaan Belanda, selanjutnya dikenal sebagai Netherlands New Guinea. 14. 1900 sekarang Sunting. Pada tahun 1956, Belanda kembali mengubah nama Papua dari New Guinea menjadi Netherlands New Guinea. Perubahan nama tersebut lebih bersifat politis karena Belanda tak ingin kehilangan Pulau Papua dari Indonesia pada zaman itu. Pada tahun 1950-an oleh Residen J.P. Van Ichout dibentuklah Sekolah Bestur. Di sana ia menganjurkan dan memerintahkan Atmo Prasojo selaku direktur Sekolah Bestur tersebut untuk membentuk Dewan Suku-Suku. Di dalam kegiatan Dewan ini salah satunya adalah mengkaji sejarah dan budaya Papua, termasuk mengganti nama Pulau Papua dengan sebuah nama lainnya.
Tindak lanjutnya, berlangsung pertemuan di Tobati, Jayapura. Di dalam turut dibicarakan ide penggantian nama tersebut, juga dibentuk dalam sebuah panitia yang nantinya akan bertugas untuk menelusuri sebuah nama yang berasal dari daerah Papua dan dapat diterima oleh seluruh suku yang ada. Frans Kaisepo selaku ketua panitia kemudian mengambil sebuah nama dari sebuah mitos Manserén Koreri, sebuah legenda yang termasyhur dan dikenal luas oleh masyarakat luas Biak, yaitu Irian. Dalam bahasa Biak Numfor, Iri, artinya tanah, An, artinya panas. Dengan demikian nama Irian artinya tanah panas. Pada perkembangan selanjutnya, setelah diselidiki ternyata terdapat beberapa pengertian yang sama di tempat seperti Serui dan Merauke. Dalam bahasa Serui, Iri artinya tanah, An artinya bangsa, jadi Irian artinya tanah bangsa, sementara dalam bahasa Merauke, Iri artinya ditempatkan atau diangkat tinggi, An artinya bangsa, jadi Irian adalah bangsa yang diangkat tinggi. Secara resmi, pada tanggal 16 Juli tahun 1946, Frans Kaisepo yang mewakili Neo Guinea dalam konferensi di Malino Ujung Pandang, melalui pidatonya yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional, mengganti nama Papua dan Neo Guinea dengan nama Irian. Nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisepo pernah mengatakan, perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan. Irian artinya ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Buku Pepera 1969 terbitan tahun 1972, hal 107-108. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, dan semakin terpojoknya Belanda oleh dunia internasional dalam rangka mempertahankan Papua dalam wilayah jajahannya, pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Belanda membentuk negara boneka Papua. Pada tanggal tersebut Belanda memerintahkan masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora. Mereka menetapkan nama Papua sebagai Papua Barat. Sedangkan United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA, sebuah badan khusus yang dibentuk PBB untuk menyiapkan Hak Free Choice di Papua pada tahun 1969 menggunakan dua nama untuk Papua, West New Guinea, West Irian. Berikutnya, nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak tanggal 1 Mei tahun 1963 saat wilayah ini dikembalikan dari Kerajaan Belanda ke dalam Pangkuan Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1967, kontrak kerjasama PT Freeport MC Moran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan. Dalam kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi Papua belum resmi jadi bagian Indonesia. Dunia internasional mengakui secara sah bahwa Papua adalah bagian negara Indonesia setelah dilakukannya penentuan pendapat rakyat Pepera tahun 1969. Dan kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1973 sesuai dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya. Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi hari tanggal 1 Januari tahun 2000, dia memaklumkan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kerajaan Tidore pada tahun 1800-an. Pemerintahan. Sejak tahun 2014, DPRP beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali dan 14 orang yang diangkat melalui jalur otonomi khusus sehingga total anggota DPRP berjumlah 69 orang. Pimpinan DPRP terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRP yang sedang menjabat saat ini adalah hasil pemilu 2019 yang dilantik pada tanggal 31 Oktober tahun 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Gedung DPR Papua.
Komposisi anggota DPRP periode tahun 2019 sampai tahun 2024 terdiri dari 13 partai politik di mana Partai Nasdem adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 8 kursi disusul oleh Partai Demokrat yang juga meraih 8 kursi dan PDI Perjuangan yang meraih 7 kursi. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRP, memiliki 52 orang anggota. Sedangkan untuk melindungi hak politik adat orang Papua dibentuklah Majelis Rakyat Papua, MRP. UU RI tahun 2008 nomor 6 adalah dasar hukum pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua, saat ini tidak terdapat jurisdiksi Kabupaten Nduga Tengah. Pendidikan. Di negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi yaitu sebesar 77.60 pada tahun 2010. Sedangkan Provinsi Papua dari tahun-tahun 2004 sampai tahun 2010 memiliki IPM yang paling kecil di antara provinsi-provinsi yang lain. Hal ini dapat diakibatkan bahwa kurangnya peranan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat terhadap ketiga di bidang yaitu, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan pada Provinsi Papua. Akan tetapi, sumber daya alam yang terdapat pada Provinsi Papua sangat besar. Jadi Provinsi Papua seharusnya mampu bersaing untuk meningkatkan IPM dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Apresiasi peningkatan dan pemerataan pendidikan untuk masyarakat Nusantara dilakukan di antaranya melalui program afirmasi pendidikan menengah (ADEM). Dalam program beasiswa ini anak asli Papua berkesempatan melanjutkan studinya untuk tahun ajaran 2015 ke jenjang setingkat sekolah menengah atas di sejumlah daerah Tanah Pasundan, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung akan mendorong program pendidikan bagi para siswa asal Papua dan berencana akan meningkatkan jumlah siswa Papua yang akan bersekolah di Bandung. Program ADEM bergulir sejak 2013. Memasuki tahun ketiga atau 2015 ini sudah 1.304 anak Papua menimba ilmu ke tingkat SMA atau SMK di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Bali. Untuk program ADEM 2015 tercatat 505 anak Papua menempuh pendidikan SMA dan SMK di 6 provinsi tersebut. Pendidikan di Kabupaten Mimika memiliki keunikan tersendiri. Mayoritas dari anak aslinya diberikan alokasi dana bantuan pendidikan dari PT Freeport Indonesia melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro, LPMAK. Sejak akhir 1999, LPMAK telah menyediakan beasiswa bagi 8.772 pelajar. Program ini awalnya diperuntukkan hanya kepada 3.697 pelajar dari SMA asli Papua sampai dengan program magister telah lulus. Namun pada tahun 2011, LPMAK memberikan beasiswa aktif bagi pelajar SD sampai dengan magister. Tahun 2014 target produksi PT FI mengalami penurunan drastis karena adanya aksi mogok pekerja dan penurun produksi tambangnya hingga 40% akibat karena adanya larangan pengiriman bahan baku tambang ke luar negeri sebagai implementasi dari penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Akibatnya PT FI menurunkan dana kemitraan dari sebelumnya yang rata-rata sekitar 1 triliun rupiah menjadi sekitar 600 miliar rupiah. Infrastruktur. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan luas wilayahnya lebih 3 kali luas Pulau Jawa, ditambah jumlah penduduk yang masih sedikit dengan kekayaan alam begitu kaya dan belum digali seperti hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan pertambangan. Hal ini disebabkan karena belum adanya jaringan jalan yang memadai yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah sentra produksi. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum berupaya melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang baik, seperti pembangunan Jalan Jayapura Wamena yang merupakan status jalan nasional sebagai kegiatan investasi yang besar bagi pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya yang dibangun dengan tujuan sebagai sarana untuk mengintegrasikan pengembangan potensi daerah dan perubahan struktur masyarakat. Membentuk suatu sistem jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten dan kota guna mendukung sistem produksi dan distribusi. Membentuk manfaat secara langsung kepada masyarakat dalam hal kemudahan kegiatan sosial, ekonomi, arus barang dan jasa, kesempatan kerja dan keterampilan masyarakat. Ekonomi. Potensi ekonomi di Papua sangatlah tinggi, kekayaan alam Papua begitu kaya dan itu semua belum digali. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alamnya, Papua masih bergantung pada Freeport.
Menurut Badan Pusat Statistik BPS, ekonomi Papua triwulan pertama terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 13,64%. Aktivitas ekonomi pada triwulan pertama 2019 yang tidak sepadat triwulan keempat 2018 menyebabkan hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian merupakan kategori berkontraksi paling dalam, yaitu sebesar minus 25,04%, turunnya produksi tambang Freeport. Produksi biji logam PT Freeport pada triwulan pertama mengalami penurunan produksi diakibatkan masa transisi penambangan dari tambang terbuka open pit ke tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC). Pemerintah mencanangkan pada 2020 akan meningkatkan infrastruktur di Papua, mulai dari pembangunan jalur transportasi seperti pembangunan pelabuhan, bandara, dan pembuatan akses jalan ke daerah terpencil. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Suku penduduk Provinsi Papua terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2010 dari 2.780.144 jiwa penduduk 2010, jumlah penduduk dari suku asli Papua sebanyak 2.121.436 jiwa, 76,32%. Penduduk dari luar Papua terbanyak yaitu suku Jawa sebanyak 233.145 jiwa, 8,39%, kemudian asal Sulawesi 102.157 jiwa, 3,67%, Bugis 88.679 jiwa, 3,19%, asal Maluku 82.597 jiwa, 2,97%, Makassar 41.239 jiwa, 1,48%, asal NTT 26.285 jiwa, 0,95%, Minahasa 21.394 jiwa, 0,77%, Batak 16.243 jiwa, 0,58%, Sunda 13.376 jiwa, 0,48%, Madura 3.681 jiwa, 0,13%, Tionghoa 3.405 jiwa, 0,12%, dan lainnya 0,95%. Kelompok suku asli di Papua termasuk kelompok suku terbanyak di Indonesia, terdapat ratusan suku di Papua. Berikut 25 suku yang lebih diketahui masyarakat Indonesia. Suku-suku tersebut antara lain yakni suku Ansus, Amungme, Asmat, Ayamaru, mendiami daerah Sorong. Kemudian suku Bauzi, Biak, Dani, Damal, Empur, mendiami daerah Kebar dan Amberbakan. Kemudian suku Enggros, Fayu, Hatam, mendiami daerah Ransiki dan Oransbari, Iha, Kamoro, Korowai, Mandobo atau Wambon, Mi, mendiami daerah pegunungan Paniai. Selanjutnya suku Meyah, mendiami kota Manokwari, Moskona, mendiami daerah Merdei, Muyu, Nafri, Sentani, mendiami sekitar Danau Sentani, Serui, Souk, mendiami daerah Anggi dan Menyambo, Tobati, Waropen, Wamesa Desen suku lainnya. Tradisi dan budaya. Senjata tradisional. Salah satu senjata tradisional di Papua adalah pisau belati. Senjata ini terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulunya menghiasi hulu belati tersebut. Senjata utama penduduk asli Papua lainnya adalah busur dan panah. Busur tersebut dari bambu atau kayu, sedangkan tali busur terbuat dari rotan. Anak panahnya terbuat dari bambu, kayu atau tulang kanguru. Busur dan panah dipakai untuk berburu atau berperang. Tifa. Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Ada beberapa macam jenis alat musik tifa seperti tifa jekir, tifa dasar, tifa potong, tifa jekir potong dan tifa bass. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Bentuknya biasanya dibuat dengan ukiran. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing.
Tifa biasanya digunakan untuk mengiringi tarian perang dan beberapa tarian daerah lainnya seperti tari lenso dari Maluku yang diiringi juga dengan alat musik totobuang, tarian tradisional suku Asmat dan tari gatsi. Alat musik tifa dari Maluku memiliki nama lain, seperti tahito atau tihal yang digunakan di wilayah-wilayah Maluku Tengah. Sedangkan, di Pulau Aru, tifa memiliki nama lain yaitu titir. Jenisnya ada yang berbentuk seperti drum dengan tongkat seperti yang digunakan di masjid. Badan kerangkanya terbuat dari kayu dilapisi rotan sebagai pengikatnya dan bentuknya berbeda-beda berdasarkan daerah asalnya. Noken. Noken merupakan tas tradisional khas asli Papua. Noken berbentuk jaring-jaring yang terbuat dari akar kayu pohon atau daun yang dikeringkan berupa tali-tali yang kuat dan dirajut menjadi tas jaring. Keberadaan noken Papua telah diakui dunia dengan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau warisan dunia oleh Lembaga Kebudayaan Dunia di markas UNESCO Paris, Prancis pada tanggal 4 Desember tahun 2012. Penetapan noken sebagai warisan dunia ini diinisiasi oleh seorang pemerhati budaya Papua asal Paniai, Titus Pikei yang menyatakan tujuannya untuk menjaga tradisi budaya Papua agar tidak punah. Ia kemudian mendirikan Yayasan Noken Papua guna menjaring semua komponen pengrajin noken dari berbagai komunitas pengrajin noken di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk selalu menjaga kekhasannya. Ia mengajak agar budidaya bahan baku noken dari hutan dan lingkungan dapat dilestarikan. Melalui pendataan bersama para tetua adat atau kepala suku dengan Pemda setempat, sehingga budidaya bahan baku noken dapat terus terjaga. Kuliner khas. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkil atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol dan cukup bernutrisi. Di berbagai wilayah pesisir dan dataran rendah di Papua, sagu merupakan bahan dasar dalam berbagai makanan. Sagu bakar, sagu lempeng, dan sagu bola, menjadi sajian yang paling banyak dikenal di berbagai pelosok Papua, khususnya dalam tradisi kuliner masyarakat adat di Kabupaten Mapi, Asmat, hingga Mimika. Papeda merupakan salah satu sajian khas sagu yang jarang ditemukan. Antropolog sekaligus Ketua Lembaga Riset Papua, Joshua Robert Mansoben, menyatakan bahwa papeda dikenal lebih luas dalam tradisi masyarakat adat Sentani dan Abrap di Danau Sentani dan Arso, serta Manokwari. Pada umumnya, papeda dikonsumsi bersama dengan ikan tongkil namun, papeda dapat juga dikombinasikan dengan ikan gabus, kakap merah, bubara, hingga ikan kue. Selain kuah kuning dan ikan, bubur papeda juga dapat dinikmati dengan sayur ganemo yang diolah dari daun melinjo muda yang ditumis dengan bunga pepaya muda dan cabai merah. Taman Nasional. Taman Nasional Lorentz adalah sebuah taman nasional yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Dengan luas wilayah sebesar 2,4 juta ha, Lorentz merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Taman ini masih belum dipetakan, dijelajahi dan banyak terdapat tanaman asli, hewan dan budaya. Pada 1999 taman nasional ini diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Wilayahnya juga terdapat persediaan mineral, dan operasi pertambangan berskala besar juga aktif di sekitar taman nasional ini. Ada juga proyek konservasi Taman Nasional Lorentz yang terdiri dari sebuah inisiatif masyarakat untuk konservasi komunal dan ekologi warisan yang berada di sekitar Taman Nasional Lorentz ini. Dari tahun 2003 hingga kini, WWF Indonesia Region Sahul Papua sedang melakukan pemetaan wilayah adat dalam kawasan Taman Nasional Lorentz. Tahun-tahun 2003 sampai tahun 2006, WWF telah melakukan pemetaan di wilayah Taman Nasional Lorentz yang berada di Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo, dan tahun-tahun 2006 sampai tahun 2007 ini pemetaan dilakukan di Distrik Sawaerma Kabupaten Asmat. Nama Taman Nasional ini diambil dari seorang penjelajah asal Belanda, Hendrikus Albertus Lorentz, yang melewati daerah tersebut pada tahun 1909 yang merupakan ekspedisinya yang ke-10 di Taman Nasional ini. Taman Nasional Wasur. Taman Nasional Wasur merupakan bagian dari lahan basah terbesar di Papua dan sedikit terganggu oleh aktivitas manusia. Biodiversitasnya membuat taman ini dijuluki sebagai Serengeti Papua. Sekitar 70% dari luas wilayah ini terdiri dari sabana, sementara vegetasi lainnya merupakan hutan rawa-rawa,
hutan monsun, hutan pantai, hutan bambu, padang rumput dan hutan sagu. Tamana yang dominan meliputi spesies mangrove, terminalia dan melaleca. Taman Nasional Wasur ini terletak di Kabupaten Merauke, kawasan perbatasan di Papua. Sebelum mengalami pemekaran kabupaten, kawasan perbatasan di Papua terletak di 4 kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke. Setelah adanya pemekaran wilayah kabupaten, maka kawasan perbatasan di Papua terletak di 5 wilayah kabupaten kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Kirom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke, serta 23 wilayah distrik. Dari kelima kabupaten tersebut, Kabupaten Kirom, Pegunungan Bintang dan Bovendigul merupakan kabupaten baru hasil pemekaran. Garis perbatasan darat antara Indonesia dan PNG di Papua memanjang sekitar 760 km dari Skou, Jayapura di sebelah utara sampai muara Sungai Bensbah, Merauke di sebelah selatan. Garis batas ini ditetapkan melalui perjanjian antara pemerintah Belanda dan Inggris pada tanggal 16 Mei tahun 1895. Jumlah pilar batas di kawasan perbatasan Papua hingga saat ini masih sangat terbatas, yaitu hanya 52 buah. Jumlah pilar batas ini tentu sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang sering dijadikan tempat persembunyian dan penyeberangan secara gelap oleh kelompok separatis kedua negara. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidaktahuan masyarakat di sekitar perbatasan terhadap garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan di antara penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya. Pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan Papua terdapat di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagaimana pintu perbatasan di Sanggau dan Nunukan, karena fasilitas CIK-nya belum lengkap tersedia. Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Merauke relatif lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi di pintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi. Kawasan perbatasan Papua memiliki sumber daya alam yang sangat besar berupa hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung dan taman nasional yang ada di sepanjang perbatasan. Kondisi hutan yang terbentang di sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya masih belum tersentuh atau dieksploitasi kecuali di beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi. Selain sumber daya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi cukup tinggi. Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di Papua bergunung dan berbukit yang sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau kendaraan roda 4. Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk mencapai kawasan perbatasan adalah pesawat terbang perintis dan pesawat helikopter yang sewaktu-waktu digunakan oleh pejabat dan aparat pemerintah pusat dan daerah untuk mengunjungi kawasan tersebut. Sebagaimana di daerah lainnya kondisi masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan Papua sebagian besar masih miskin, tingkat kesejahteraan rendah, tertinggal serta kurang mendapat perhatian dari aparat pemerintah daerah maupun pusat. Kondisi masyarakat Papua di sepanjang perbatasan yang miskin, tertinggal dan terisolir ini tidak jauh berbeda dan relatif setara dengan masyarakat di PNG. Melalui bantuan sosial yang banyak dilakukan oleh para misionaris yang beroperasi dalam rangka pelayanan kerohanian menggunakan pesawat milik gereja, banyak masyarakat yang tertolong dan dibantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Fasilitas perhubungan milik misionaris ini bahkan dimanfaatkan oleh para pejabat daerah dalam melakukan kunjungan kerjanya di kawasan perbatasan.